Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bihaulillah wa quwwatihi, kita lanjutkan kajian materi matan Al-Aqidah At-Tahawiyah yang sudah kita mukodimahi minggu lalu. Hari ini, insya Allah kita langsung masuk ke matan yang ditulis oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dari judulnya, sebagaimana ada dalam kitab ya, sebagaimana yang kalian pegang itu Matnu Al-Aqidah At-Tahawiyah, begitu ya. Al-Matan, apa pengertian yang antum ketahui tentang Al-Matan? Secara bahasa itu apa? Matan tuh, matan. Secara bahasa yang antum ketahui, mungkin ada di antara kalian yang sudah pernah belajar ilmu mustalah hadis ya. Definisi matan itu apa? Secara bahasa. Bisa mendengar suara kami semuanya? Bisa, bisa. Jelas ya? Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Matan itu secara bahasa masoluba wartafa'a. Masoluba wartafa'a. Yang nampak lagi tinggi. Yang terlihat secara jelas. Secara istilah al-matan adalah an-nas al-asli lil kitab. Teks asli untuk sebuah karya atau sebuah kitab. An-nassu al-asli lil kitab. Teks yang asli untuk sebuah karya atau sebuah buku. Itu pengertian secara istilah. An-nas al-asli lil kitab. Nah, biasanya matan itu ada syarahnya, ada takliknya, ada hawasyinya, ada penjelasan panjang dari para ulama, ada penjelasan pendek dari para ulama, ada penjelasan sedang dari para ulama. Apa tadi matan? An-nassu al-asli lil kitab. Alladhi yushrah. Yang disarah. Sarah itu berarti penjelasan yang panjang. Alladhi yu'allaq. Alladhi yu'allaq. Ta'liq. Itu biasanya sarah yang pendek. Alladhi yu'ti al-hawashi. Yang biasanya juga diberi hawashi. Hawashi itu apa? Sarah yang sedang. Penjelasan ulama tidak terlalu pendek, tidak juga terlalu panjang. Ini istilah-istilah yang perlu kita ketahui supaya kita tidak bingung saat membaca buku-buku yang ditulis oleh ulama-ulama kita. Jadi biasanya buku itu ada yang disebut dengan matan, ada yang disebut dengan asyarah, ada yang disebut dengan al-hawashi, ada yang disebut dengan at-ta'liqa, at-ta'liqat, al-hawashi, asy-syuruhat.
Teks yang asli itu disebut dengan apa? Al-Matsnu. Yang sudah disyarah, ya jelas. Alladhi yushrah, yang disyarah, yang telah dijelaskan oleh para ulama secara panjang lebar, secara mendetail, secara mendalam. Itu disebut dengan syarah. Alladhi yu'allaq, yang dikasih ta'liq. Ta'liq itu penjelasan yang ringkas, penjelasan yang pendek, penjelasan yang tidak bertele-tele. Alladzi yu'ti ilaihi al-hawashi. Hawashi itu jamak dari hasyiyah. Hasyiyatun al-hawashi artinya penjelasan ulama yang tidak terlalu pendek ataupun tidak terlalu panjang. Nah, kitab para ulama kita tidak lepas dari 4 jenis yang telah kami paparkan tadi. Dalam bentuk matan, dalam bentuk syarah, dalam bentuk ta'liq, dalam bentuk al-hawashi. Yang akan kita bahas ini matan. Bahasa lain, matan itu khulasatul ilm. Ya, ringkasan sebuah ilmu. Khulasatul fan, ringkasan di sebuah satu bidang ilmu. Khulasatul fan atau khulasatul ilm. Fi syaklin mukhtasar, dalam bentuk yang ringkas. Ya, khulasatul fan atau khulasatul ilm. Jadi teks yang asli untuk sebuah tulisan para ulama atau sebuah kitab. Bahasa lainnya khulasatul ilm awil fan fi syaklin mukhtasar. Jadi ringkasan sebuah ilmu atau ringkasan sebuah alfan, satu bidang ilmu, dalam bentuk yang sangat pendek supaya mudah dihafal, supaya mudah untuk dipahami, supaya mudah untuk diingat-ingat. Maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah berkata, man hafidha al-mutun haza al-funun. Ini ucapan siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i. Siapa yang menguasai, siapa yang menghafal, siapa yang memahami, siapa yang mentadaburi sebuah matan atau beberapa matan, hakikatnya dia telah mengumpulkan banyak ilmu. Man hafidha al-mutun haza al-funun. Man hafidha al-mutun jama'a al-funun, jama'a al-ulum. Sampai sini sudah bisa dipahami? Sudah ditulis semuanya? Belum, Ustaz. Masih ada yang nulis, Ustaz. Kalau istilah, baik, kalau istilah apa namanya di dunia kampus, di perkuliahan, atau di sekolah formal, S1, S2, S3, biasanya para dosen atau para mahasiswa itu diminta untuk membuat ya sebuah tulisan ya dalam bentuk PowerPoint. Ya, dalam bentuk apa? PowerPoint. Ya, matan itu PowerPoint-nya para ulama. Jadi langsung ke poin-poinnya, dan setiap poin itu memiliki power. Jadi bukan power yang nggak ada poinnya atau sebaliknya, poin yang tidak ada powernya.
Eh, matan tidak perlu kalau itu yang nulis para ulama kita ya, dari kalangan salafus soleh, itu pasti memiliki power yang luar biasa dan langsung to the point. Ya, kata-katanya sedikit tapi maknanya sangat luas dan mendalam. Jadi yang buat bukan dosen yang levelnya profesor ataupun doktor atau mahasiswa S3, S2, S3, S1, tapi ini ulama yang sudah jelas keilmuannya dan diakui oleh kaum muslimin. Hadza huwa al-matan. Hadza huwa al-matsnu. Jadi man hafidho PowerPoint haza al-funun ya. Siapa yang menguasai PowerPoint, dia telah menguasai banyak ilmu. Telah menguasai ilmu yang telah dia kaji secara utuh dari matan yang pertama sampai matan yang terakhir. Nah, matan akidah Thahawiyah ini kalau mau dijumlahkan, diangkakan poin-poinnya itu ada kurang lebih 200, banyak sekali ini ya. 200 berapa ini tepatnya nih kalau di buku saya, 228 poin. Dari mukaddimah sampai penutupan itu ada kurang lebih 228 poin. Nah, kita coba selesaikan dalam waktu berapa lama? Satu semester atau 2 semester. Poin-poin yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tahawi. 228 poin. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, akidah. Apa? Definisi dari akidah. Kan judul bukunya tadi apa? Matsnu al-Aqidah At-Tahawiyah. Al-Aqidah secara bahasa itu ar-rabtu asyadid. Ya. Secara bahasa, saya ulangi, akidah itu ar-rabtu asyadid. Jadi mengikat secara kuat. Ar-rabtu asyadid, ada yang mengatakan di antara ulama lughah al-ihkam. Lughah itu al-ihkam. Kok lughah? Al-aqidah itu al-ihkam. Ada yang mengatakan ar-rabtu asyadid, ada yang mengatakan al-ihkam. Al-ihkam itu artinya adalah dari kata ahkama yuhkimu ihkaman. Jadi membangun secara rapi ataupun secara tertib. Menata sesuatu secara kokoh, secara kuat. Itu disebut dengan al-ihkam. Sekali lagi, al-aqidah secara bahasa adalah ar-rabtu asyadid, mengikat secara kuat. Robato, ar-rabtu pakai to ya, ar-rabtu asyadid, mengikat secara kuat, atau al-ihkam. Al-ihkam ini menata atau membangun sebuah bangunan yang kuat, yang kokoh. Secara istilah, ya, secara istilah, ini definisi secara istilah yang paling gampang, saya ambilkan yang paling gampang. Al-aqidah itu al-iman al-jazim, ar-rasikh fil qalbi. Ya, al-aqidah secara istilah
Itu keimanan yang kuat lagi kokoh. Al-iman, al-jazim, ar-rasikh. Letaknya di mana? Al-qalb, fil qalb. Secara istilah, al-aqidah hiya al-iman, al-jazim, ar-rasikh, fil qalbi, bima yajibu al-imanu bihi min usuluddin. Bima yajibu al-imanu bihi min usuluddin. Saya ulangi sekali lagi. Al-aqidah ya, al-iman, ya keimanan, al-jazim itu al-qawi, ar-rasikh itu yang kuat, sama si al-jazim itu yang kuat, ar-rasikh itu yang menghujam ke dalam tanah ya. Rosakho itu yang mengakar, yang masuk ke dalam tanah secara kuat. Al-iman al-jazim ar-rasikh fil qalbi, letaknya ada di dalam hati. Tentang apa? Tentang apa-apa yang diwajibkan baginya untuk dia imani dari dasar-dasar agama. Bima yajibu bihi al-iman, bima yajibu al-imanu bihi min usuluddin. Saya ulangi sekali lagi, al-iman, al-jazim, ar-rasikh, fil qalbi, bima yajibu al-imanu bihi min usuli ad-dini. Bima yajibu al-imanu bihi min usuli ad-din. Hadhihi hiya al-aqidah al-islamiyah. Al-iman, ar-rasikh, al-jazim, fil qalbi, bima yajibu al-imanu bihi min usulid-din. Jadi hal-hal yang wajib untuk kita imani dalam agama ini itu disebut dengan al-aqidah al-islamiyah. Secara kuat, secara mendalam. Tidak boleh ada keraguan-raguan dan kebimbangan di dalamnya. Sebagaimana yang pernah kami jelaskan minggu lalu, kita mulai dari rukun iman. Dari dasar-dasar al-imanu billah, usuluddin itu gampangannya ya. Itu usul al-iman. Dasar-dasar al-iman billah, dasar-dasar al-iman bil malaikah, dasar-dasar al-iman bil kutub, as-sabiqah, apalagi Al-Quran. Kemudian dasar-dasar al-iman bil rusul ataupun bil anbiya. Kemudian dasar-dasar al-iman bil yaumil akhir. Dan yang terakhir dasar-dasar al-iman bil qadha'i wal qadari. Al-Imam At-Tahawi rahimahullah, materinya insya Allah tidak keluar dari 6 perkara ini. Materi yang akan dipaparkan oleh Al-Imam At-Tahawi tidak akan keluar dari 6 rukun ini. Walaupun beliau banyak berbicara di awal-awal tentang al-imanu billah
bi asma'ihi wa sifatihi. Jadi belum apa-apa kita sudah dipusingkan gitu nanti dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya beserta perdebatan di dalamnya. Saya nggak tahu wallahu alam bisawab apa alasan beliau menulis al-iman billahi bisifatillahi wa bi asma'ihi lebih dahulu. Bisa jadi karena di zaman beliau banyak sekali kelompok mubtadi'ah ataupun kelompok sesat yang menyebarluaskan ya penyimpangan-penyimpangannya. Kesalahpahaman mereka dalam memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala ataupun sifat-sifatnya. Nah, kita nanti berusaha ya mengikuti alur yang telah ditulis Al-Imam At-Tahawi. Tujuannya sekali lagi bukan untuk menyalahkan orang lain, membid'ahkan orang lain, dan merasa kita yang paling benar. Tujuan pertama dan yang paling utama itu untuk menguatkan keimanan kita lah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana akidah yang kita pelajari ini benar-benar berwujud ya di dalam hati kita secara kuat dan kokoh. Al-iman al-jazim ar-rasikh fil qalb bima yajibu al-imanu bihi min usuluddin. Bukan belajar akidah malah semakin bingung, malah semakin pusing, malah semakin tidak paham hakikat Allah Subhanahu wa taala dari nama-namanya atau dari sifat-sifatnya. Matnu al-aqidati at-tahawiyah. At-tahawiyah sudah pernah kita jelaskan. Ada yang mengatakan itu nama desa atau nama kota di negara Mesir yang dinisbatkan kepada penulis kitab ini. Sampai sini insya Allah dipahami. Insya Allah Ustaz. Insya Allah bisa Insya Allah dipahami. baik. Baik. Kita masuk ke matan. Masih ada setengah jam. Bismillah. Qala al-allamatu. Buku saya sama nggak ya dengan kalian? Bismillah. Kalau nggak sama disama-samakan nanti. Qala al-allamatu hujjatul Islam. Ya, qala al-allamatu hujjatul Islam Abu Ja'far al-Warraq at-Tahawi bi Misra rahimahullah. Hadza dzikru bayani akidati ahli as-sunnati wal jama'ati ala madhhabi fuqaha'i al-millati. Hadza dzikru. Ini ucapan pertama dari Abu Ja'far at-Tahawi. Seakan-akan beliau ingin mengisyaratkan kepada kita ya sebaik-baik penyebutan itu ya penyebutan tentang Allah Subhanahu wa taala. Afdhaluz zikri la ilaha illallah. Antum melihat dari akhir-akhir surat Az-Zariyat ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, ayat setelahnya berbicara tentang akidah. Ayat setelahnya berbicara tentang ya tugas seorang hamba, tugas kita hidup di atas muka bumi ini ya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Di akhir surat Qaf Allah juga mengatakan fadzakir may yakhafu wa'id. Ayat sebelumnya ya berbicara tentang akidah. Ayat sebelumnya berbicara tentang bagaimana mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, fadzakir may yakhafu wa'id. Jadi afdhaluz zikri, afdhalut tazkirah,
afdhalul mau'izah, afdhalu an-nasihah, al-ibadah lillahi azza wa jalla. Jadi sebaik-baik penyebutan, sebaik-baik peringatan, sebaik-baik nasihat, sebaik-baik muhadarah, sebaik-baik pengingat, itu tentang Allah Subhanahu wa taala. Hadza zikru bayani aqidah. Bayan, ini penjelasan ya, penjelasan dari Al-Imam At-Tahawi. Ini penjelasan sebaik-baik penjelasan juga tentang akidah Islamiyah. Hadza bayanul linnas wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Ayat sebelumnya berbicara tentang apa? Kondisi orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mau menjemput ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas para nabi, tugas para rasul itu menjelaskan akidah al-Islamiyah. Menjelaskan tentang hakikat Allah Subhanahu wa taala. Wa anzalna dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Dan sungguh kami telah menurunkan az-zikr, ya, supaya dijelaskan untuk manusia. Menjelas az-zikr di sini adalah Al-Qur'an. Untuk disyarah, untuk dijelaskan kepada seluruh manusia. Sebagaimana yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu wahai Muhammad. Wa anzalna dzikra wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Jadi Imam Tahawi di sini ya seakan-akan memulai matannya ya tidak lain kecuali untuk mengingatkan kepada kita hal yang paling penting di dalam kehidupan kita ini, ya, bagaimana diri ini semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadza dzikru bayani aqidati ahli sunnah. Ya, al-aqidah tadi sudah kita jelaskan. Yang dipegang secara kuat, yang diyakini secara kokoh oleh salafus saleh, oleh setiap mukmin. Beliau hanya membatasi yang dipegang oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah definisinya apa secara istilah? Ma'ana alaihi al-yaum wa ashabi. Ya. Ahlussunnah itu ya mereka yang berdiri di atas ajaran Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Abdu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Kita diperintahkan untuk mengikuti sunnahnya Rasulullah. Maksudnya ajaran Rasulullah SAW, prinsip-prinsip Islam, usuluddin, al-aqidah al-islamiyah. Hadhihi ahlu sunnah, ma'ana alaihi al-yaum wa ashabi. Wa sunnati khulafair rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah atau ajarannya para sahabat, terkhusus para khulafa ar-rasyidun al-mahdiyun, karena mereka yang pertama kali mengikuti Nabi Muhammad dan menerapkan akidah ini dalam kehidupan sehari-hari. Al-jamaah, amanah al-jamaah, definisi yang paling mudah itu al-jamaah yang selalu mengikuti kebenaran.
kebenaran yang dibawa oleh Ahlus Sunnah, ajaran Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Definisi secara istilah ya. Ahlus Sunnah ma'ana alaihi al-yawm ashabi al-jamaah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Yang mengikuti kebenaran, yang sesuai dengan kebenaran walaupun kita sendiri. Ma wafaqa al-haq wa in kunta wahdak. Nah, itulah yang akan dijelaskan oleh beliau. Itulah yang akan diingatkan oleh beliau kepada kita di dalam matan ini. Selanjutnya beliau ingin menjelaskan sanad keilmuan akidah yang beliau pegang. Sanad keilmuannya itu kepada Al-Imam Abu Hanifah. Sehingga di sini beliau mengatakan gimana? Hadza 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 zikru bayani aqidati ahli sunnati wal jamaah ala madhabi fuqahai al-millah Fuqahai Abi al-Millah Hanifah. Abi Hanifah. Nu'man ibnu Sabit al-Kufi. Ini sanad keilmuan beliau. Nyambung sampai Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah rahmatan wasi'ah. Yang pertama. Yang kedua, sanad keilmuan beliau ini sampai kepada murid beliau yang paling senior, yang paling spesial. Siapa? Abu Yusuf Ya'qub ibnu Ibrahim al-Ansari. Yang dijuluki Qadhi al-Qudat. Ya, qadhinya para qadhi. Kalau di Indonesia ada MK, nah, kalau dulu ada istilah Qadhi Qudat. Siapa? Salah satunya adalah Abu Yusuf, ini muridnya Abu Hanifah. Ya'qub ibnu Ibrahim al-Ansari. Yang pernah menjabat menjadi qadhi tiga dekade. Tiga pemerintahan khilafah al-Islamiyah. Belum ada dalam sejarah ya seorang ulama yang menjadi qadhi 3 periodik. Kecuali beliau ini, Abu Yusuf. Murid spesialnya Abu Hanifah. Dulunya orang yang miskin, dulunya orang yang fakir, sampai akhirnya menjadi menteri di 3 kekhalifahan Abbasiyah. Kemudian yang kedua, yang ketiga, ya murid spesial beliau yang bernama Abu Abdullah Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani. Ya, Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani. Ini kebalikan dari Abu Yusuf tadi. Kalau ini dulunya ulama yang kaya raya, kemudian hartanya habis diinfakkan untuk ilmu, untuk membiayai para tulabul ilm. Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani. Kalau kalian belajar fikih Hanafi, ada istilah sahiba Abu Hanifah. Nah, itu yang pertama adalah Abu Yusuf, sahiba ini 2 orang. Murid tapi sudah kayak temannya. Yang kedua adalah Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani. Ini sanad keilmuannya Al-Imam At-Tahawi, Abu Ja'far At-Tahawi. Tidak keluar dari apa yang diyakini oleh Abu Hanifah, apa yang diyakini oleh Abu Yusuf, dan apa yang diyakini oleh Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani. Syaibani. Dan kita berusaha untuk mempelajari, mengkaji, dan meyakini nantinya
apa yang telah ditulis oleh Abu Ja'far At-Tahawi. Hadza dzikru bayani aqidati ahli sunnati wal jama'ati ala madhhabi fuqaha'i al-millati Abi Hanifata an-Nu'mani ibnu Sabit al-Kufi wa Abi Yusuf Ya'qub ibnu Ibrahim al-Ansari wa Abi Abdillah Muhammad ibnu Hasan asy-Syaibani ridwanullah alaihim ajmain. Wa ma ya'taqiduna min usuli ad-dini wa yadinuna bihi rabbal alamin. Ini yang diyakini oleh ulama-ulama salafus soleh, khususnya 3 ulama tadi, dalam beragama, dalam berkeyakinan, dalam beriman kepada Rabb semesta alam. Jadi intinya belajar akidah itu belajar prinsip-prinsip Islam. Belajar akidah itu belajar dasar-dasar iman. Belajar akidah itu belajar bagaimana mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada pertanyaan apa hubungan akidah dengan tauhid? Tauhid itu inti dari pelajaran akidah. Jauharu ilmi akidah huwa at-tauhid. Ya. Inti dari materi ilmu akidah itu at-tauhid, bagaimana mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga konsekuensi dari asyhadatain, rukun pertama dari arkanul Islam. Madmun syahadatain, syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, konsekuensi bersyahadat, bersaksi kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, itu mempelajari ilmu akidah. Pondasi pertama rukun-rukun Islam. Belajar akidah, belajar dasar iman, dan rukun pertama dari rukun Islam. Jadi itu yang sering akan saya tekankan. Supaya fokus kita kepada perkara-perkara yang disepakati oleh para ulama. Jangan masuk ranah ikhtilaf para ulama di materi akidah sebelum menguasai perkara-perkara yang disepakati oleh para ulama. Minggu lalu saya sampaikan ciri kelompok yang sesat atau kelompok yang menyimpang itu kalau berbeda rukun Islam dan rukun imannya. Itu sudah disepakati ya oleh seluruh ormas Islam di Indonesia. Nah, insyaallah ta'ala kita mencoba untuk fokus di situ dengan mengkaji matan Aqidah At-Tahawiyah.
Baik, selanjutnya beliau berkata, saya ini agak kesulitan buka matannya. Saya buka matan, kemudian buka Zoom. Qadarullah laptopnya lagi bermasalah. Matan yang selanjutnya gimana itu? Nakulu, betul. نقول في توحيد الله. Baik. Nakulu fi tauhidillahi mu'taqidina bi taufiqillah innallaha wahidun la syarikalah. Hmm. Nakul, jadi kita katakan secara lisan, jadi al-iman itu kalau pengertian secara istilah sebagaimana yang sudah kita ketahui, tidak boleh kita pisah antara satu definisi dan definisi yang lain. Semuanya harus hadir ketika kita merealisasikan ilmu-ilmu akidah yang sudah kita pelajari. Apa itu iman? Iman secara bahasa memang atas dik, pembenaran. Gitu ya. Iman secara bahasa dia mengatakan ma'rifah. Iman secara bahasa ada yang mengatakan al-inqiyat. Iman secara bahasa ada yang mengatakan apalagi al-khudu. Tapi tidak cukup beriman hanya dengan pengertian secara bahasa. Harus secara istilah. Apa itu iman secara istilah? Al-qawlu bil lisan wal amalu bil arkan wat tasdiqu bil jinan. Yang pertama mungkin kita balik at-tasdiq bil jinan, membenarkan dengan hati, meyakini di dalam hati. Kemudian al-qaul bil lisan, kita ucapkan dengan lisan. Wal amalu bil arkan, kita amalkan dengan seluruh anggota tubuh yang nampak, yang lahir. Hadza huwal iman. Al-iman at-tasdiqu bil qalbi ataupun bil jinan wal qawlu bil lisan wal amalu bil arkan. Al-Imam Hasan Al-Basri pernah berkata, laisal iman bitamanni wa tahalli. Imannya tidak hanya dengan angan-angan, hanya dengan keyakinan saja gitu. Atau hal-hal yang manis. Tapi al-iman ini mawaqqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal. Iman tuh yang benar-benar menetap di dalam hati ini dan kita benarkan dengan pekerjaan. Kita benarkan dengan amalan. Laisal iman bitamanni wala bitahalli. Walakinnal iman ma waqqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal. Ini penguatan dari definisi yang sudah kita jelaskan tadi. Di belajar poin-poin akidah yang ada di matan ini tidak lain kecuali untuk kita yakini, untuk kita ucapkan dan anggota tubuh yang lain mengikuti dengan amalan-amalan yang semisal ataupun yang sesuai dengan anggota tubuh tersebut. Maka beliau di sini mengatakan nakul. Nakul ini al-qaul bil lisan. Nakul fi tauhidillah. Ya. Dalam mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya katakan inti dari pelajaran akidah al-Islamiyah itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Semua nabi, semua rasul tidaklah diutus di atas muka bumi ini kecuali untuk itu. Ani abudullah wajtanibut taghut. Untuk
beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan. La ma'budu bihaqqin illallah. Konsekuensi dari syahadatu alla ilaha illallah. Ada yang kita tetapkan, ada yang kita nafikan. La ma'buda, ini murojaah, ini materi yang seharusnya sudah benar-benar kita kuasai. Hanya mimbabi ta'qid dan pengulangan. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ma'buda bihaqqin ini nafiin, peniadaan. Tidak ada persembahan peribadatan yang benar. Harus ada kata bihaqqin yang benar, yang diyakini oleh para nabi, diyakini oleh para rasul, yang disembah oleh salafus saleh. La ma'buda bihaqqin illallah. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Illallah ini penetapan. Ini pengokohan. Dan itulah inti pelajaran akidah al-Islamiyah. Poin pertama yang diyakini yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullah. Naqulu fi tauhidillahi mu'taqidin bi taufiqillah. Yang kita pegang, yang kita yakini, yang kita ikat secara kuat. Bi taufiqillah. Semua ini juga atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita bahas tentang al-iman bil qada wal qadar, tentang taufik Allah Subhanahu wa taufikullah. Taufik itu apa sih artinya? Kemudahan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Itu namanya taufik. Jadi kita hari ini bisa beriman, bisa berislam, bisa sholat, bisa bermajelis ilmu, bisa berbakti kepada orang tua, bisa menjalankan syariat-syariat Allah yang lainnya, taufikun minallah. Ini kemudahan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-isti'anatu minallahi wa tashiluhu. Ini pertolongan atau lebih tepatnya i'anatullahi wa tashiluhu lil ibad. Pertolongan Allah dan kemudahan yang diberikan kepada hambanya dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Kebalikan dari taufik itu khudlan. Khudlan. Ada taufik minallah, ada khudlan minallah. Penghinaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang terjatuh pada kemaksiatan. Ketika seseorang menyekutukan Allah. Ketika seseorang terjatuh pada kemungkaran. Ini khudlan minallah. Jadi semua takdir yang baik, semua yang kita kerjakan di atas muka bumi ini, yang baik-baik ini taufik minallah. Adapun kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba ini karena dia tidak mau tunduk kepada Allah sehingga Allah Subhanahu wa taala menghinakannya. Dalam urusan akidah ini juga, yang belakang itu ada yang ngantuk kayaknya. Tinggal 5 menit lagi insya Allah. Dalam urusan akidah, kita tidak boleh merasa jumawa, merasa hebat, merasa yang paling benar ya. Merasa sudah kokoh lah keimanannya, kuat keimanannya. Kita ini
sampai detik hari ini karena taufik minallah ya azza wa jal. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam At-Tahawi. Nahnu fi tauhidillahi azza wa jal mu'taqidina bi taufiqillah. Innallaha wahidun la syarikalah. Ya, ini syarah dari la ilaha illallah. Ini penjelasan dari la ma'budu bihaqqin illallah. Innallah wahid. Innallah wahidun la syarikalah. Wahid dalam rububiyahnya, wahid dalam uluhiyahnya, dan wahid dalam asma dan sifatnya. La syarikalahu, tidak boleh ada persekutuan ya terhadapnya dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dalam asma dan sifatnya. Ar-rububiyah ya contohnya dalam penciptaannya, Al-Khaliq. Itu hak mutlak miliknya Allah Subhanahu wa taala. Penciptaan langit, penciptaan bumi, penciptaan matahari, penciptaan bulan, itu mutlak hanya miliknya Allah Subhanahu wa taala. Wahid, hanya Allah yang melakukan. La syarika lahu. Tidak ada persekutuan di dalamnya. Al-Khaliq, Al-Mudabbir, Ar-Razik. Ini harus kita yakini ya. Konsekuensinya ya kita harus merasa lemah, merasa sangat kecil lah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Khaliqus samawati wal ard. Khaliqus syamsi wa khaliqu al-qamari. Tidak ada yang layak untuk kita sombongkan, tidak ada yang layak untuk kita banggakan. Karena kita makhluk, termasuk makhluk yang kecil lah dibanding makhluk-makhluk yang besar yang telah kita sebutkan tadi. La khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas. Ya, sungguh penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Allah Al-Mudabbir, ya alam semesta ini yang mengatur, yang mendesain adalah Allah Subhanahu wa taala. La syarika lahu. Tidak boleh kita sekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat gerhana matahari adalah Allah. Yang membuat gerhana bulan kemarin ya hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita harus merasa rendah, kita harus merasa hina, kita harus merasa lemah, kita harus merasa fakir, kita harus merasa miskin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tauhid uluhiyah. Apa itu tauhid uluhiyah gampangannya? Mengesahkan Allah dalam, halo, yang pernah antum pelajari? Mengesahkan Allah dalam peribadahan. Nah, dalam peribadahan. Tauhid uluhiyah itu tauhid al-ibadah. Kalau tauhid ar-rububiyah itu tauhid ada hubungannya dengan sifat Allah, sifat fi'liyahnya Allah Subhanahu wa taala. Tauhidullah bi af'alihi. Itu tauhid rububiyah. Mengesahkan Allah di dalam pekerjaan-pekerjaannya. Apa yang dikerjakan oleh Allah, apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan, Allah mengatur, Allah memberi rezeki. Ya, tauhid Allah bi af'alihi.
Itu apa? Tauhid rububiyah. Kalau tauhid uluhiyah, gampangannya tauhid ibadah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita berusaha ya mengerjakan sholat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh di dalamnya ada riya, ada sum'ah, ada ujub. Hanya kita berikan untuk Allah Subhanahu wa taala dan peribadatan-peribadatan yang lain. Begitu juga peribadatan hati. Tawakal hanya kepada Allah. Al-khasyah hanya kepada Allah. Al-khawf hanya kepada Allah. Ar-raghbah, ar-rahbah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadatul qalbi, ibadatul lisani, ibadatul jawarih hanya kita esakan untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu di dalamnya. Yang terakhir tauhid asma wa sifat. Jadi namanya kayaknya sama, sifatnya sepertinya sama dengan makhluk-makhluknya, tapi tidak boleh disamakan. Tidak boleh dimisalkan. Tidak boleh dilogikakan sebagaimana yang dimiliki atau melekat kepada makhluk-makhluknya. Jadi tauhid al-asma wa sifat di sini pengaplikasiannya ya bila tamsil, wa bila ta'til, wa bila takyif, wa bila tasbih. Tidak boleh ada permisalan kepada makhluknya, tidak boleh adanya penghilaan, ta'til itu apa? Penafian ya, atas nama yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga sifatnya. Tidak boleh kita tanya bagaimana, dan yang terakhir tidak boleh kita serupakan dengan makhluknya. Bila tamsil wa tashbih wa ta'til wa takyif. Nah, itu tauhid al-asma wa sifat. Jadi ringkasannya gimana tentang tauhid ini? Tauhid rububiyah itu tauhid af'alillah. Tauhid uluhiyah itu tauhid al-ibadah. Jadi af'al Allah itu harus kita esakan. Itu disebut dengan tauhid rububiyah. Kemudian ibadah kita itu hanya kita berikan kepada Allah. Berarti lawan dari tauhid rububiyah. Itu tauhid uluhiyah. Disempurnakan lagi dengan tauhid asma wa sifat. Yang di Al-Quran ada nama-nama Allah, ada sifat-sifat Allah. Itu juga hanya kita esakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tauhid rububiyah bisa masuk ke tauhid as-sifat. Rububiyah itu kan sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat fi'liyahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang nanti akan banyak dibahas oleh Al-Imam At-Tahawi. Semoga antum bisa mengikuti kajian ini dengan baik, walaupun sedikit agak membingungkan. Ya, amin, amin. Naqulu fi tauhidillahi mu'taqidina bi taufiqillahi innallah wahidun la syarikalah. Wala syai'a mithluhu. Saya tambah sedikit ini saja. Ini poin yang ketiga ini. Ini matan yang ketiga. La syai'a mithluhu ini sebagai penguat, sebagai takkid dari innallaha wahidun la syarikalahu wa la syai'a mithluhu. Segala sesuatu di atas muka bumi ini tidak ada yang semisal dengan Allah. Tidak boleh kita misalkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh
kita samakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita serupakan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam tauhid rububiyah, dalam tauhid uluhiyah, begitu juga dalam tauhid asma wa sifat. Tidak boleh kita sekutukan, itu yang pertama kan. Innallah wahid la syarika lahu. Tidak ada syarik itu apa? Pendamping untuknya. Syarik itu teman untuknya. Syarik itu partner untuknya. Kemudian yang kedua, wala syai'a mislahu. Tidak ada sesuatu yang semisal dengannya. Partner tidak butuh, yang semisal dengannya dari makhluk ini tidak ada. Al-Khaliq contoh. Allah Maha Pencipta. Ya manusia bisa membuat bahasa yang lebih tepatnya. Tapi tidak bisa menciptakan apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala syai'a mitslahu. Jadi penciptaan pembuatan manusia ini tidak bisa disejajarkan dengan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam urusan apa namanya? Tauhid uluhiyah, kita minta tolong kepada manusia itu beda dengan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya karena abud wa iya karena nasta'in. Nasta'in billah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Oke? Minta pertolong kepada Allah itu nggak bisa dimisalkan dengan minta tolong kepada manusia. Manusia itu pertolongannya terbatas. Manusia itu ya bisa membantu kita tapi belum tentu maksimal. Beda dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah asma wa sifat, contoh asma, ya manusia mendengar, manusia melihat, tapi tidak boleh dimisalkan dengan melihatnya Allah ataupun mendengarnya Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Bisa dipahami? Insyaallah Ustaz. Insyaallah bisa. Baik, itu poin yang pertama yang disebutkan oleh beliau. Innallaha wahidun la syarika lahu wa la syai'a mithluhu. Saya kira itu dulu yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan pelan-pelan. Semoga bermanfaat bagi diri kami ataupun bagi antum semuanya. Jazakumullah khair ala Amin husni ya rabbal alamin. istima'ikum. Barakallahu fikum. Kalau ada pertanyaan bisa ditulis sebelum pelajaran di kolom komentar itu. Nanti admin bisa menulis ya. Atau kalian minta tolong kepada Ustadz supaya ditulis di kolom Zoom ya. Nanti di akhir pelajaran kita coba untuk menjawabnya satu persatu. Barakallahu fiikum, kurang lebih mohon maaf sekali lagi. Saya tutup dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.